Di antaranya jahe, kunyit, lengkuas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ketemu lagi dengan Pak Faridi hari ini Senin dalam mata pelajaran IPA. Baik, kemarin Pak Faridi sudah menjelaskan tentang tumbuhan generatif. Siapa yang ingat tumbuhan generatif itu apa? Ya, ada yang ingat? Ya. Tumbuhan generatif adalah tumbuhan yang perkembangbiakannya melibatkan dua jenis, yaitu jantan dan betina. Yaitu pengertian dari generatif. Baik, dalam kesempatan ini nanti Pak Faridi akan membahas tentang tumbuhan vegetatif. Kalau tadi generatif itu dua jenis, jantan dan betina, tetapi vegetatif itu adalah satu jantan saja atau satu betina saja. Baik anak-anak, masuk ke vegetatif. Macam-macam vegetatif ada dua. Yang pertama vegetatif alami dan yang kedua adalah vegetatif buatan. Nah, apa itu vegetatif alami? Contohnya yang pertama ada spora, yang kedua ada tunas, yang ketiga ada akar tinggal atau nanti disebut rizoma. Selanjutnya ada umbi batang, umbi lapis, umbi akar, tunas adventif dan gerage. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah nanti kita akan bahas spora. Nah, spora itu biasanya terdapat di daun sebelah bawah. Bentuknya seperti bintil-bintil merah. Itu spora. Nah, contohnya perkembangbiakan alami yang spora ini contohnya apa? Yang pertama ada lumut. Yang kedua ada tumbuhan paku. Nah, itu untuk vegetatif alami spora. Yang kedua nanti ada tunas. Nah, tunas ini apa? Tunas itu tumbuhan baru yang muncul dari pokoknya. Dia muncul dari pokoknya. Itu tuh tunas. Contohnya bisa kalian lihat pada tanaman pisang. Nah, ada anaknya itu muncul dari pokoknya. Yang kedua, tunas yang kedua ada bambu. Nah, tumbuhan bambu itu ternyata vegetatif alaminya menggunakan tunas. Yang ketiga, nanti ada akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma ini biasanya itu berbentuk akar, tetapi akarnya di bawah tanah. Ya, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu bentuknya seperti buku-buku. Ya, mempunyai sisik dan ujungnya lancip. Dia nanti akan keluar di atas tanah. Contohnya itu biasanya contoh akar tinggal itu tanaman obat atau tanaman obat keluarga. Apa? Siapa yang bisa? Toga, tanaman obat keluarga. Contohnya ada? Ya betul, ada kunyit, boleh. Ada jahe Pak untuk menghangatkan badan, boleh. Dan untuk bumbu biasanya ada lengkuas. Itu contoh dari akar tinggal. Yang keempat ada umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Jadi batangnya menggembung, nanti tumbuhnya di dalam tanah. Nah, contohnya apa saja? Ada yang pertama ada kalian lihat kentang. Yang kedua ada ubi jalar, ubi rambat itu, atau yang ketiga ada bengkoang. Nah, siapa yang suka makan bengkoang? Nah, itu ternyata contoh umbi batang. Ya. Vegetatif alami yang kelima ada umbi lapis. Pengertiannya adalah lapisan-lapisan daun itu membungkus batang. Jadi dia seperti daun yang membungkus batang. Terus contohnya apa? Bisa kalian lihat di bawang merah. Siapa yang pernah membantu ibunya masak? Nah, kalian bisa mengupas
bawang merah itu satu persatu. Ternyata itu daun yang membungkus batang. Yang kedua contohnya ada bawang putih. Nah, itu contoh umbi lapis. Yang keenam ada umbi akar. Nah, umbi akar itu fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, cadangan makanan di tumbuhan itu bisa disimpan di umbi akar. Contohnya apa yang menyimpan di akar? Contohnya yang pertama ada wortel, yang kedua ada singkong. Yang ketujuh nanti ada tunas adventif. Tunas adventif itu biasanya tumbuh di tepi daun. Jadi nanti di daunnya itu akan tumbuh tunas-tunas baru. Dan ada yang tumbuhnya tunas adventif itu di akar. Nah, contoh yang di daun itu ada sosor bebek. Kalian pernah lihat sosor bebek? Ya, baik. Yang kedua di tunas adventif akar itu ada di tanaman sukun. Ya, sukun biasanya dibuat gorengan itu ternyata tunas adventif. Yang kedelapan ada geragih. Ya, geragih merupakan batang yang menjalar di atas tanah. Beda dengan akar tinggal atau rizoma tadi. Kalau rizoma itu batang yang menjalar di bawah tanah, kalau geragih batangnya menjalar di atas tanah. Contohnya apa? Siapa yang tahu? Tumbuhan yang menjalar. Tumbuhan ini biasanya kalian pernah makan stroberi? Siapa yang pernah ke perkebunan stroberi? Nah, itu ada yang ngacung. Nah, ternyata itu geragih, dia batangnya di atas tanah. Yang kedua itu ada rumput teki. Nah, di depan rumah kalian ada rumput teki. Coba kalian nanti rumput teki kalian cabut, nanti ada batangnya yang menjalar-jalar. Itu ternyata contoh dari geragih. Baik, anak-anak, Pak Wardi ulang. Tadi perkembangbiakan vegetatif alami ada 8. Yang pertama ada spora, diingat. Yang kedua ada tunas. Yang ketiga ada akar tinggal atau rizoma. Yang keempat ada umbi batang. Yang kelima ada umbi lapis. Yang keenam ada umbi akar. Yang ketujuh ada tunas adventif. Yang 8 ada geragih. Baik, nanti boleh kalian ulang kembali di rumah. Dan yang materi berikutnya ada vegetatif buatan. Vegetatif buatan itu apa saja? Nah, yang pertama nanti ada cangkok. Ada cangkok ya. Yang pertama diingat cangkok. Cangkok itu bagaimana? Cangkok itu artinya mengupas batang. Setelah dikupas nanti dibungkus dengan tanah. Itu maksudnya cangkok. Nah, tumbuhan apa saja yang bisa dicangkok? Pastinya tumbuhan itu yang mempunyai kayu. Jadi bisa dicangkok. Contohnya apa? Contohnya ada pohon mangga. Ya, ada pohon rambutan. Itu batangnya yang berkayu. Bisa nantian kalian belajar mencangkok. Nah, vegetatif yang kedua, vegetatif buatan yang kedua adalah setelah itu stek. Nah, kalian tahu stek itu bagaimana? Caranya stek itu kalian bisa memotong tumbuhan itu langsung. Setelah dipotong bisa kalian tancapkan ke tanah. Itu namanya stek. Hampir sama stek dengan cangkok tadi. Cirinya adalah tumbuhan yang berkayu. Contohnya apa? Contohnya yang biasa digunakan stek itu singkong. Nah, tumbuhan singkong biasanya bapak ibu kalian kalau menanam singkong langsung dipotong terus ditancapkan. Itu langsung tumbuh. Itu contoh stek.
Terus yang ketiga nanti ada sambung. Bagaimana sambung? Sambung itu caranya ada dua tumbuhan. Yang satu diambil atasnya, yang satu diambil bawahnya. Jadi nanti yang atas disambung ke bawah. Nah, tujuannya apa? Tujuan sambung itu ternyata menggabungkan sifat unggul. Contoh, biasanya yang disambung itu mangga. Ada mangga manis, ada mangga yang tidak terlalu manis. Tetapi yang manis itu dipotong nanti, terus yang satunya tidak manis, itu bisa diambil untuk bawahnya atau akarnya yang kuat. Itu vegetatif buatan yang ketiga. Yang keempat ada okulasi. Nah, bagaimana okulasi itu? Okulasi adalah mengambil mata tunas tumbuhan yang lain nanti ditempelkan ke tumbuhan yang satunya. Itu namanya okulasi. Nah, yang terakhir vegetatif buatan yang terakhir adalah runduk. Nah, runduk ini hampir sama dengan tadi geragih. Dia cirinya runduk itu tanaman yang bisa dirundukkan ke tanah. Jadi batangnya otomatis tidak terlalu kuat. Jadi batangnya dirundukkan ke tanah, nanti ditimbun tanah, yang tertimbun itu nanti akan keluar akar. Nah, itu namanya runduk. Nah, contohnya apa? Hampir sama dengan gerage, yaitu tanaman stroberi bisa, apel atau arbe. Nah, itu contoh dari runduk. Baik, anak-anak, tadi Pak Wadi menjelaskan tentang vegetatif buatan. Kalian ingat ada berapa? Yang pertama ada cangkok, yang kedua ada stek, ya, cangkok, stek, dan yang ketiga adalah okulasi, yang keempat ada runduk, dan yang terakhir ada menyambung. Ya, itu nanti kalian bisa mengulangnya di rumah bersama dengan orang tuanya. Baik, untuk pertemuan ini Pak Paridi membahas tentang vegetatif alami dan buatan. Nanti kalau kalian kurang jelas bisa kalian pelajari tambahan di buku paket. Nah, sebelum Pak Paridi akhiri, Pak Paridi berikan tugas untuk kalian. Nanti bisa kalian kerjakan di buku tugas kalian. Nanti diberi mata pelajaran, terus hari dan tanggal jangan lupa. Nanti dikumpulkan pada tanggal, mungkin insya Allah dikumpulkan tanggal 31 Agustus. Baik, tugas yang pertama, kalian bisa menuliskan macam-macam vegetatif alami. Tadi ada 8. Kalian tuliskan pengertiannya beserta contohnya. Tugas yang kedua, kalian tuliskan vegetatif buatan. Itu ada 5. Nanti juga pengertiannya kalian tuliskan beserta dengan contohnya. Baik anak-anak, mungkin untuk pertemuan pagi hari ini Pak Fadli cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.